Amsal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini diceritakan dan kita bisa meyakini ada dua pesan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa kesetiaan seseorang untuk tetap teguh di jalannya akan membuatnya aman, ya. Siapa bersih kelakuannya terhadap Allah dan kepada manusia, yaitu yang setia kepada keduanya, ya. Anda jujur taat, ya, kepada Allah dan kepada manusia, yang merencanakan seperti yang selayaknya ia lakukan dan bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya, maka amanlah jalannya. Dia akan aman di dalam perlindungan Tuhan tentunya, serta merasa tenang di dalam rasa aman yang kudus. Dia menapaki jalannya dengan keberanian yang disertai kerendahan hati, bersenjata lengkap untuk melawan godaan-godaan iblis, kesukaran dunia, serta celaan manusia. Dia tahu di mana dirinya berpijak atau melangkah, petunjuk apa yang diikutinya, penjagaan seperti apa yang mengelilinginya, dan kemuliaan seperti apa yang ditujunya. Karena itu dia bisa berjalan terus dengan rasa yakin dan damai yang besar bagi orang yang jujur. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai 16 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu Saudara, orang yang jujur hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan memberkati makan minumnya. Dia akan dikelilingi, dijagai, dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, sebagian orang memahami bahwa berjalan dengan aman merupakan salah satu karakter orang benar, sehingga ia berjalan dengan rasa pasti, ya, dan tidak berjalan ke sana kemari dalam kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Dia tidak akan berani melakukan apa yang tidak diyakininya benar berdasarkan hati nuraninya sendiri, tetapi dia akan memperhatikan agar jalannya bersih dalam segala hal, dan dia akan memperhatikannya tentu dengan firman Tuhan, ya. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, dengan apa seorang muda menjaga kelokannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagian yang kedua, pesan kedua, bahwa ketidakjujuran seseorang akan membuatnya merasa malu. Siapa berliku-liku jalannya, yaitu dia yang berjalan ke jalan yang bengkok, yang serong, yang menyembunyikan maksudnya terhadap Allah dan manusia, yang melihat ke satu jalan tetapi mengikuti yang lain, meskipun untuk sementara waktu bisa menyamarkan diri dan meloloskan dirinya, namun pada akhirnya jati diri sebenarnya akan terkuak. Tuhan akan bongkar semua tipu muslihatmu, baik ketidakjujuran kepada Allah maupun kepada manusia. Meskipun jarang dan kadang-kadang dia akan mengkhianati dirinya sendiri, namun paling tidak Allah akan menyingkapkan kebenaran di hari yang besar itu. Anda tidak akan lolos dari hari penghakiman, Bapak Ibu Saudara. Anda mungkin di dunia bisa menutupi segala kejahatan niat busukmu, tapi ingatlah baik-baik, engkau tidak bisa lolos daripada akhirnya penghakiman akhir zaman. Engkau akan mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-9 ini mengingatkan kepada kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Di dalam terjemahan yang lain, orang yang baik dan jujur, orang yang baik dan jujur merasa aman, tetapi orang yang tidak jujur dan penipu akan tertangkap. Bapak Ibu Saudara, bagaimana nanti kita bisa menjalani hidup kita penuh dengan ketentraman dan damai sejahtera? Ya, tergantung dari sikap hati kita. Kita mau hidup dalam kejujuran dan kebenaran, atau kita memilih untuk menjadi penipu, ya, atau kita menjadi pribadi yang tidak jujur. Suatu kali kelak Tuhan pasti akan membongkarnya.
Kiranya kita menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani kehidupan kita, sehingga damai sejahtera justru mengelilingi kehidupan kita, dan perlindungan Tuhan nyata bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.